Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama R91 Official. Dan bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kali ini saya akan membahas tugas-tugas KPPS sebelum hari pemungutan suara yang terdapat pada bab 2 dalam keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Judul dari bab 2 ini adalah pemungutan suara di TPS, di mana materi dari bab tersebut diawali dengan huruf A yang membahas kegiatan persiapan. Kegiatan persiapan sendiri lebih membahas terkait pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih oleh KPPS. Berdasarkan keputusan KPU ini, dapat kita simpulkan bahwa pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dengan cara menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU merupakan tugas pertama KPPS sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, untuk sahabat yang mungkin belum paham teknisnya dalam menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih, bisa ikuti video ini yang akan membahas dari awal hingga akhir terkait tata cara pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau penyampaian formulir model C pemberitahuan KPU oleh KPPS. Baiklah sahabat KPPS, kita langsung saja simak videonya. Bab 2, pemungutan suara di TPS. A. Kegiatan persiapan. 1. Pemberitahuan pemungutan suara. Pertama, Ketua dan anggota KPPS mengumumkan hari tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan waktu kedatangan pemilih di TPS dilakukan berdasarkan tata cara yang lazim digunakan di kelurahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang bersangkutan. Kemudian, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan formulir model C pemberitahuan KPU. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir model C pemberitahuan KPU. Pengaturan waktu kehadiran pemilih yang terdaftar dalam DPT disarankan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir model A Kapko daftar pemilih secara proporsional, yaitu pukul 07.00 sampai dengan pukul 07.59, 08.00 sampai dengan pukul 8.59, 9.00 sampai dengan pukul 9.59, 10.00 sampai dengan pukul 10.59. Apabila pemilih yang terdaftar dalam DPT hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan, namun hadir dalam rentang waktu pemungutan suara yang berlangsung pada pukul 7.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat, KPPS wajib melayani pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam formulir model C pemberitahuan KPU, mencantumkan catatan untuk pemilih yang berisi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir model C pemberitahuan KPU. Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada orang terpercaya, yaitu keluarganya, dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir model C pemberitahuan KPU. Dalam hal pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dan anggota KPPS menyampaikan foto atau dokumen formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat privat atau personal yang diketahui oleh Ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut. Apabila sampai dengan 3 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU, pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C pemberitahuan KPU kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTPL atau suket dengan tata cara: 1. Pemilih menunjukkan KTPL atau suket yang bersangkutan kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS.
Kedua, Ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama pemilih yang belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU dalam formulir model A daftar pemilih dan atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. Apabila berdasarkan hasil pengecekan nama pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, Ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir model C pemberitahuan KPU pada pemilih yang bersangkutan. B. Pelaporan formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusi. Dalam hal sampai dengan 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, terdapat formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat didistribusikan kepada pemilih karena pemilih meninggal dunia, pindah alamat domisili, atau pindah memilih, atau tidak dikenal dalam kurung bukan warga setempat, atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut, atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan, serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan. Ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir model C pemberitahuan KPU yang terdistribusi. Pelaporan rekapitulasi formulir model C pemberitahuan KPU sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat. Nah, itulah pembahasan tentang tata cara menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU atau tugas pertama KPPS setelah dilantik berdasarkan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga KPPS yang akan melaksanakan tugasnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 sukses sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Terima kasih telah singgah di channel ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar sahabat bisa mendapatkan notifikasi jika ada video-video saya yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.